Hai sahabat Info Dunia, kembali lagi di channel kita. Namaku Hanifa. Hari ini aku akan membahas tentang kasus kematian mencurigakan yang menimpa para anak dan bayi di rumah sakit daerah Lincolnshire, Inggris. Kasus ini terjadi pada tahun 91 dan bisa dibilang bukan hanya mengejutkan warga Inggris tapi juga seluruh dunia. Kira-kira orang seperti apa ya yang tega ngelakuin percobaan pembunuhan sama anak-anak dan bayi yang masih suci dan belum punya dosa ini, teman-teman? Yuk kita bahas. Semua berawal pada bulan Maret tahun 91 di sebuah kota kecil di Inggris yang bernama Grantham. Seorang bayi berumur 5 bulan yang bernama Paul Crampton, dia ini mengalami infeksi paru-paru ringan. Karena khawatir, orang tuanya pun memutuskan untuk membawa dia ke rumah sakit. Karena menurut orang tuanya ya itu memang satu hal yang harus mereka lakukan untuk membuat anaknya lebih baik gitu ya teman-teman. Si Paul ini sebenarnya penyakitnya nggak parah-parah banget sih, cuma orang tuanya pengen membuat dia lebih nyaman aja, makanya dibawa ke rumah sakit. Paul Crampton dibawa ke rumah sakit Grantham, dan di sana bagian khusus penanganan anak-anak disebut Ward 4 atau Ward 4. Akhirnya Paul Crampton dirawat di Ward 4 itu ya teman-teman. Di sana dokter memutuskan kalau Paul itu harus menjalani rawat inap selama 1 malam untuk tindakan pencegahan. Jadi sebenarnya keadaannya Paul tuh udah membaik, cuma untuk tindakan jaga-jaga aja gitu ya, makanya dia suruh nginep selama 1 malam. Orang tuanya Paul mendengar ini lega, seneng banget karena ngerasa oke, anaknya keadaannya udah membaik, udah baik-baik aja, nggak kenapa-napa. Tapi kasihan banget, ternyata rasa lega mereka ini cuma bertahan sebentar aja. Karena beberapa jam kemudian keadaan Paul berubah menjadi sangat buruk. Jantungnya Paul hampir berhenti, tubuhnya tuh tiba-tiba berubah jadi warna keabu-abuan gitu, dia pucat, berkeringat. Akhirnya Paul pun dibawalah ke IGD. Saat di IGD setelah diperiksa, ternyata Paul ini mengalami hipoglisemia atau kalau yang biasa kita bilang tuh gula darah rendah. Akhirnya dokter pun menyuntikkan, menginfuskan glukosa ke si Paul agar gulanya itu naik lagi ya, normal lagi. Untungnya tubuh Paul menerima treatment ini dengan sangat baik karena setelah dikasih cairan glukosa tadi, dia langsung membaik gitu keadaannya. Akhirnya dia pun dikembalikan lagi ke Ward 4, udah nggak di IGD lagi. Terus dokter bilang, udah nih si Paul udah baik lagi dan dia udah siap untuk pulang. Tapi saat orang tuanya lagi ngurus administrasi untuk kepulangannya Paul, ternyata Paul ini kolaps lagi temen-temen. Karena para staff dan dokter juga udah bingung gitu ya, kenapa sih ini kok kambuh-kambuhan begini, kolaps lagi gitu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk merujuk Paul ke rumah sakit yang lebih besar, yang peralatannya lebih lengkap gitu. Saat perjalanan ke sana, dia dibawa pakai ambulans kan ya. Ada salah satu suster yang menawarkan diri untuk menemani Paul dan ibunya di dalam ambulans. Katanya dia itu khawatir, dia cemas sama Paul. Ternyata suster ini adalah suster yang memang menangani dan merawat Paul selama di Ward 4. Dan orang tuanya Paul pun setuju, ya udah deh ayo temenin. Orang tuanya Paul seneng banget saat itu karena ngerasa, ih nih suster kok perhatian banget sama kita, sama anak kita gitu kan. Dan staff Ward 4 yang lain juga pada kasihan sama suster ini karena dia mempunyai pasien yang sampai kolaps 2 kali gitu ya teman-teman. Nama suster tersebut adalah Beverly Elliot. Setelah dibawa ke Queen Medical Center, akhirnya keadaan Paul dengan ajaib itu tiba-tiba blok langsung membaik aja kayak gitu teman-teman. Dan ternyata saat di Ward 4, dokternya itu udah ambil sampel darahnya Paul Crampton dan dia kirimin ke Universitas Cardiff untuk dianalisis di sana. Karena di sana peralatannya juga lebih canggih, ada labnya segala macam. Mungkin dokter ini penasaran, kenapa nih ya bayi ini gitu kok bisa tiba-tiba kolaps sampai 2 kali tanpa penjelasan kayak gini. Tapi tentunya hasil analisis darahnya nggak bisa langsung keluar ya teman-teman, butuh waktu beberapa lama. Sayangnya kasus Paul Crampton yang kondisinya tiba-tiba memburuk seperti ini bukanlah satu-satunya yang terjadi di Ward 4 teman-teman. Jadi beberapa minggu itu ada beberapa anak dan bayi yang mengalami hal serupa dengan Paul. Jadi waktu itu kan emang musim dingin ya teman-teman. Katanya kalau musim dingin itu jumlah bayi dan anak yang sakit itu memang meningkat.
Tapi musim dingin kali itu paling parah di antara semua musim dingin yang sudah pernah mereka lalui katanya. Karena anak-anaknya, bayi-bayinya yang sakit itu kolaps tiba-tiba dan mereka nggak bisa punya penjelasan apa-apa tentang semua itu. Liam Taylor, seorang bayi berusia 7 minggu, masih kecil banget ya teman-teman. Jadi dia ini mengalami infeksi paru-paru ringan. Nah, dia dibawalah ke ward 4. Tapi sayangnya, hanya dalam beberapa jam setelah dia dirawat di ward 4, kondisinya dia tiba-tiba langsung memburuk. Dia mengalami kegagalan pernafasan. Jadi dia udah nggak bisa nafas lagi pakai paru-parunya sendiri itu teman-teman. Dan dokter harus memasangkan dia alat bantu pernafasan kalau memang dia mau bertahan sedikit lebih lama. Akhirnya dokter pun samperin orang tuanya Liam. Mereka tanya sama orang tuanya, gimana nih gitu, Liam mau dipasangin alat bantu pernafasan nggak? Mereka membiarkan orang tuanya kan yang memutuskan. Terus orang tuanya Liam tuh bilang dia nggak mau lagi ngelihat anaknya menderita, ngerasain sakit lebih lama. Mereka cuma pengen anaknya itu bisa beristirahat dengan tenang. Mereka pun memutuskan untuk tidak memasangkan alat bantu pernafasan sama Liam. Karena memang alat bantu pernafasan ini cuma membantu dia paling untuk beberapa lama aja sih teman-teman, memanjangkan umurnya sedikit aja gitu. Kalau paru-parunya memang udah nggak bisa disembuhin lagi. Bener-bener kasihan, ironis dan menyedihkan banget. Akhirnya Liam Taylor pun meninggal dengan tenang di pelukan ayahnya. Lalu hanya 2 minggu setelah kejadian itu, seorang anak berumur 11 tahun yang memiliki kecacatan bernama Timothy Hartwig, dia dibawa ke ward 4 karena mengalami kejang di sekolah. Tapi ternyata si Timothy ini memang udah langganan gitu ke ward 4 karena memang dia suka kejang begitu, kambuh kayak gitu, dibawa ke ward 4, terus biasanya kesana terus dia sembuh, pulang lagi. Udah kayak gitu aja, cuma treatment biasa aja. Tapi saat itu ceritanya berbeda teman-teman. Jadi si Timothy ini dibawalah ke ward 4. Di sana dia dirawat, terus keadaannya udah baik lagi nih dan dokter bilang udah boleh pulang lagi kok, nggak apa-apa kok gitu. Tapi tiba-tiba setelah hanya beberapa lama dokter pergi ninggalin si Timothy karena udah selesai gitu ya pengecekannya, seorang suster yang lagi nungguin dia itu manggil dokter karena Timothy kolaps. Dan kalian tahu siapa suster yang lagi temenin dia? Itu adalah suster Beverly Elliott, sama dengan yang menemani Powell tadi. Tapi tiba-tiba setelah hanya beberapa lama, suster yang lagi jagain Timothy di ruang rawat, dia langsung panggil dokter lagi dan dia bilang si Timothy ini kolaps lagi teman-teman, kambuh lagi. Saat dokter datang, Timothy badannya sudah membiru, dia sudah hampir tidak bisa bernafas. Akhirnya dia pun dibawa ke IGD. Tim IGD sempat berusaha menyadarkan dia, tapi sayangnya pada jam 6.15 sore, Timothy Hartwig dinyatakan meninggal. Menurut para ahli, memang kalau anak-anak yang mengalami kecacatan itu lebih rentan gitu kesehatannya dan umurnya pun relatif lebih singkat. Memang walaupun aku yakin ya nggak kesemuanya gitu. Jadi karena hal itu pun para perawat dan dokter di sana yang ngerasa ya pasti sedih gitu, walaupun dia sedih dan mereka tuh kaget, bingung kenapa bisa kayak gini, tapi mereka nggak mikir macam-macam sama sekali saat itu. Dan lagi-lagi 5 hari setelah kejadian pada Timothy itu, bayi berumur 15 bulan bernama Kelly D juga mengalami hal yang sama. Jadi pas dia dibawa ke ward 4, kondisinya itu baik-baik aja dan dia tiba-tiba kolaps lagi. Dia mengalami 2 kali henti nafas. Akhirnya dokter dan perawat pun memutuskan untuk mengirim dia merujuk dia gitu ya ke rumah sakit yang lebih besar. Dan di sana seperti biasa, luar biasa banget nih dengan ajaib, keadaannya membaik aja gitu. Jadi dengan 4 insiden yang tidak terduga pada bayi dan anak-anak ini yang tiba-tiba kolaps gitu aja, para perawat dan dokter saat ini benar-benar udah frustasi banget nih. Mereka tuh udah panik banget gitu. Semakin hari kok makin parah gitu kasusnya. Dalam rentang waktu 2 minggu setelah itu, ada 5 pasien anak lagi yang mengalami kolaps tiba-tiba kayak gitu teman-teman. Bahkan salah satunya harus meninggal, yaitu Becky Phillips, bayi berumur 9 bulan.
ironisnya lagi ya teman-teman, si Becky Phillips ini dia tuh sebenarnya nggak sakit apa-apa, dia cuma lahir prematur dan orang tuanya tuh sedikit khawatir sama keadaannya dia. Mungkin kalau di rumah sakit jadi lebih baik nih gitu ya mikirnya. Akhirnya orang tuanya pun memutuskan bahwa si Becky Phillips ini ke rumah sakit Grantham untuk dirawat. Becky pun dirawat di ward 4. Di sana dia keadaannya udah membaik nih teman-teman. Tapi saat dokter memutuskan dia udah boleh pulang, terus udah diserahkan sama si suster Beverly Elliott untuk dirawat gitu ya sambil nunggu dia pulang. Tiba-tiba si Becky Phillips ini langsung kolaps lagi. Dan sayangnya dia nggak bisa bertahan, akhirnya dia meninggal. Becky Phillips ini lahir kembar, saudara kembarnya bernama Katie. Setelah apa yang terjadi sama Becky, orang tuanya tuh khawatir kalau ini bakal terjadi juga nih sama Katie. Jadi si Katie ini dibawa juga nih sama dia ke ward 4. Mereka tuh minta spesifik, dia pengen si Katie ini, saudara kembarnya Becky, dirawatnya sama suster Beverly Elliott juga. Ya udah akhirnya si Katie dirawat lah sama suster Beverly Elliott dan Katie mengalami henti nafas sebanyak 2 kali. Walaupun dia bisa bertahan, jadi si Katie ini nggak meninggal ya untungnya, tapi dia mengalami kerusakan otak permanen. Dan Beverly Elliott menjadi pusat perhatian lagi nih teman-teman. Para staf perawat dan dokter itu ya simpati sama dia, kasihan kok pasien dia lagi gitu yang kayak gitu. Dan orang tuanya Becky dan Katie pun ya mereka sangat berterima kasih sama Suster Elliott. Mereka semua ini merasa si Suster Elliott adalah pahlawan karena dia tuh bisa cepet-cepet laporin gitu ke dokter. Kalau enggak mungkin anak-anak dan bayi ini yang mengalami kolaps tiba-tiba itu nggak bisa ditangani dengan cepat. Bahkan orang tuanya Katie meminta Suster Elliott untuk menjadi orang tua angkatnya Katie. Dan ternyata memang sejauh ini semua pasien anak-anak dan bayi yang kolaps tiba-tiba itu adalah sedang dalam perawatannya si suster Beverly Elliott. Nah, hasil tes analisis darahnya Paul Crampton akhirnya sudah keluar. Dari tes itu cukup mengejutkan sih teman-teman. Jadi di sana terbukti kalau kandungan insulin di darahnya Paul itu dalam jumlah yang tidak biasa. Sedikit informasi aja ya teman-teman, insulin itu adalah zat alami yang diproduksi oleh pankreas. Jadi kemungkinannya itu ada 2. Yang pertama, pankreasnya Paul tidak bekerja dengan baik sehingga jumlah insulin di tubuhnya itu nggak normal. Atau yang kedua, hasil tesnya itu nggak bener gitu ya, salah. Dan saat itu aja, 2 kemungkinan itu aja yang mereka pikirkan. Karena memang mereka tidak berpikir ada orang yang melakukan sesuatu sama Paul gitu, masukin insulin ke dalam tubuhnya Paul atau kayak gimana. Nggak ada yang mikir kayak gitu sama sekali tentunya. Akhirnya ya nggak ada tindakan apa-apa yang diambil saat itu. Anak-anak yang sakit parah di ward 4 terus bertambah. 2 minggu setelah kejadian Katie, ada 10 anak dan bayi lagi yang mengalami kolaps tiba-tiba kayak gitu. Bahkan salah satunya meninggal dunia. Pada 22 April, seorang bayi berumur 15 bulan yang bernama Claire Peck dibawa ke ward 4 untuk dirawat. Dia ini mengidap asma. Jadi si Claire Peck ini memang sudah pasien langganan gitu ya di ward 4 sama kayak Timothy tadi. Jadi dia kan punya penyakit asma nih si Claire Peck. Jadi kalau asmanya kambuh ya dia datang ke ward 4, dirawat di sana, selesai membaik, dipulangkan lagi. Tapi kali ini Claire Peck dirawat di ward 4-nya oleh suster Beverly Elliott. Jadi si Claire Peck ini udah dinyatakan baik-baik aja, udah dirawat gitu ya, udah mendingan. Dokter pun pergi ninggalin dia dan suster Beverly Elliott lah yang menemani Claire Peck di ruang rawat. Tapi hanya beberapa menit setelah dokter pergi, dia langsung panggil dokter lagi karena Claire Peck mengalami henti nafas. Walaupun dokter sudah mencoba segala macam cara sebisa mungkin, tapi akhirnya Claire Peck tidak bisa bertahan dan dia meninggal dunia. Karena udah belasan bayi dan anak yang mengalami kolaps secara tiba-tiba, sakit parah secara tiba-tiba, akhirnya mereka tuh udah mulai curiga nih di sini, para dokter dan staf kayaknya nggak ada lagi nih penjelasan medis yang bisa mereka temukan gitu.
satu-satunya penjelasan ya ada seseorang yang ngelakuin semua ini. Akhirnya mereka pun memanggil kepolisian Inggris. Pada 30 April 91, pihak rumah sakit pun menghubungi kepolisian Inggris dan kepolisian Inggris pun memanggil seorang profesor sebagai konsultan. Jadi mereka tuh nyuruh profesor ini untuk melihat rekam medisnya 14 pasien yang sebagai korban serangan mendadak ini. Si profesor ini disuruh bikin laporan sendiri berdasarkan catatan medis mereka. Dia menyimpulkan kalau hanya ada 3 kasus yang harus dikhawatirkan saat itu. Salah satunya adalah kasusnya Paul Crampton. Saat itu sebenarnya di kepolisian Inggris udah mulai kayak banyak pendapat kalau udah deh nggak usah ditangani, itu mah bukan itu kali, emang sakit aja atau gimana. Tapi hebatnya detektif yang menangani ini, dia tetap insist, dia tetap ngotot untuk menangani kasus ini, untuk mencari tahu tentang kematian aneh yang menimpa para bayi dan anak ini. Akhirnya investigasi pun tetap dilanjutkan. Kepolisian pun menginterview semua orang yang berhubungan dengan insiden ini, orang tuanya para korban, para staf dan dokter di rumah sakit Grantham. Tapi setelah mereka menginterview semua orang ini, tidak ada petunjuk apa-apa yang bisa mereka temukan. Salah satunya yang mereka ajak bicara adalah seorang suster yang selalu hadir dalam setiap insiden, yaitu Suster Beverly Elliot. Saat diajak bicara, Suster Beverly Elliot ya bersikap biasa aja teman-teman. Cuma kata kepolisian dia rada pendiam, nggak banyak bicara. Tapi dia menjawab semua pertanyaan dengan lancar. Kepolisian masih tidak menyerah, mereka masih berusaha untuk mencari petunjuk lainnya. Salah satu usaha yang mereka lakukan yaitu memanggil beberapa profesor untuk memeriksa lagi nih catatan medis para korban. Jadi mereka pikir mungkin kalau ada second opinion, pendapat kedua, ada sesuatu yang kelewat bisa ditemukan gitu ya. Salah satu profesor mengambil sampel darah para korban. Jadi sampel darahnya mereka kan masih tersimpan ya di rumah sakit. Jadi profesor ini mengambil sampel darahnya dan menganalisis ulang. Tapi kali ini dengan teknologi yang lebih canggih. Jadi hasilnya itu lebih detail. Dan penemuannya itu cukup mengejutkan teman-teman. Jadi sebelumnya kan darahnya Paul Crampton udah diambil sampelnya, terus dites ya, dianalisis. Dari sana ketahuan kalau kadar insulin di dalam darahnya Paul itu tidak biasa, tidak normal. Tapi kali ini mereka bisa dapat hasilnya dengan detail jumlah insulinnya, berapa banyak itu kelebihannya. Normalnya di darah manusia kadar insulin itu sekitar 10 sampai 15 juta per liter darah. Tapi di darahnya Paul Crampton, insulinnya itu ada sekitar 47.000 juta per liter darah. Nah, itu benar-benar tinggi banget dan jauh banget dari normalnya ya teman-teman. Tertinggi nomor 2 yang pernah tercatat di dunia. Begitu juga dengan korban lainnya. Jadi kadar insulin di dalam darah mereka jauh di atas batas normal. Jadi saat ini bisa dipastikan kalau ada seseorang dengan sengaja menyuntikkan insulin ke dalam tubuh mereka. Walaupun insulin itu memang zat alami yang dihasilkan oleh pankreas, tapi suntikan insulin itu memang disediakan, memang ada untuk para penderita diabetes biasanya teman-teman. Tapi kalau insulin ini disuntikan dalam atau dimasukin lewat infus dalam jumlah yang banyak, ya pastinya itu bisa berakibat fatal. Berarti udah jelas ya ada seorang pembunuh bayi dan anak-anak di Watford, dan mereka pun mencari tahu tentang pasokan insulin di dalam Watford, dan mereka mengetahui kalau semua pasokan insulin di Watford itu ditaruh di dalam satu lemari pendingin, dan hanya ada satu kunci yang disediakan untuk lemari pendingin itu, tapi kuncinya itu hilang, dan orang yang terakhir pakai kunci itu adalah Suster Beverly Elliot. Jadi pas dia habis pakai, tiba-tiba kuncinya tuh hilang. Saat suster lain mau buka lagi lemari pendingin itu, dia tanya kan ke si Suster Beverly Elliot, dan dia bilang, tadi udah saya kasih ya ke suster mana ya tadi, saya lupa, dia bilang kayak gitu. Nah, akhirnya detektif pun mengurutkan timelinenya. Jadi mereka tuh mencari tahu anak-anak ini dirawat dengan treatment apa aja dan juga dirawat sama siapa aja. Dari situlah mereka mengetahui kalau setiap Suster Beverly Elliot ditinggalkan sendirian sama anak-anak ini, mereka pun kolaps. Jadi mereka menemukan satu pola yang sama nih ya dalam setiap insiden. Jadi saat itu Suster Beverly Elliot adalah tersangka utama mereka. Tapi sebelum lanjut lagi ceritanya, aku bakal ngejelasin tentang latar belakangnya Beverly Elliot dulu ya teman-teman.
Beverly Elliot lahir pada tanggal 4 Oktober 1968 di sebuah daerah cantik bernama Corby Glen di pedesaan Lincolnshire, Inggris. Daerah ini bisa dibilang lumayan kecil, teman-teman. Orang-orang di dalamnya mengenal satu sama lain, mereka juga tahu pekerjaan masing-masing. Elliot adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Dia punya 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Dari usia yang masih sangat muda, dia itu udah menjadi pencari perhatian banget gitu, teman-teman. Fisiknya dia gemuk. Dibandingkan saudara perempuan yang lain, dia juga nggak begitu cantik. Prestasi di bidang akademis ataupun bidang-bidang lainnya juga nggak terlalu baik, nggak terlalu bagus. Jadi ya dia sadar sih sebenarnya dia tuh nggak bisa dapat perhatian dari orang tuanya atau dari orang lain dalam berbagai hal itu. Akhirnya dia pun jadi suka pura-pura sakit. Waktu dia masih kecil, dia tuh paling sering banget ke dokter, teman-teman. Karena ntar tangannya yang terluka, ntar kakinya yang terluka, ntar tangannya kena pecahan gelas gitu, terus tangannya patah lah, kepalanya terbentur lah. Pokoknya ada-ada aja gitu. Dia tuh memang sangat-sangat sering gitu, jauh lebih sering dari orang biasanya ke dokter, ke rumah sakit. Kayaknya memang itu satu-satunya cara buat biar dia bisa dapat perhatian. Saat kelas 2 SMA, dia gagal ujian kenaikan kelas. Akhirnya dia pun harus pindah ke sekolah yang menerima murid dengan kualitas yang lebih rendah gitu ya, teman-teman. Terus pada umur 16 tahun, akhirnya dia lulus SMA. Pada saat itu bisa dibilang dia mempunyai kemampuan akademis yang sangat sedikit. Tapi dia mempunyai hubungan baik dengan salah satu suster yang bekerja di rumah sakit Grantham. Akhirnya si Elliot ini dipinjemin buku-buku tentang perawat dan dia juga diajarin lah gitu dikit-dikit tentang ilmu keperawatan. Sampai akhirnya pada umur 17 tahun dia memutuskan untuk ikut kursus keperawatan. Nah, saat ikut kursus ini, dia bekerja part-time di sebuah pub lokal dan di sana dia berkencan dengan beberapa pria. Menariknya, para pria yang pacaran sama dia menjuluki dia tuh sebagai fable atau tukang bohong. Karena si Elliot ini suka menceritakan hal-hal yang luar biasa tentang dirinya tapi yang udah ketahuan banget nggak benar gitu. Pokoknya dia tuh bakalan menceritakan apa aja yang bisa dirinya itu kelihatan hebat dan bisa dikasih simpati sama orang, bisa diperhatiin, semua perhatian tertuju sama dia. Dia pengennya kayak gitu. Semua kelakuannya Elliot ini sama persis dengan ciri-ciri orang yang menderita kelainan yang bernama Munchausen syndrome. Jadi ini adalah kelainan bagi seseorang yang keliling dunia, terus dia tuh menceritakan hal-hal fantasi, hayalan yang luar biasa tentang apa yang udah dia laluin. Orang yang mengidap kelainan ini akan berusaha sebisa mungkin supaya semua perhatian tuh tertuju sama dia, apapun caranya, bahkan menyakiti dirinya mereka sendiri. Pada September 1988, Beverly Elliot diterima sebagai perawat terdaftar di rumah sakit Grantham. Tapi sebelumnya dia harus menjalani pelatihan di Grantham College-nya dulu. Dan selama dia menjalani pelatihan di sana, di asramanya itu banyak banget insiden-insiden aneh yang terjadi. Kotoran manusia ditemukan di dalam kulkas, deket kompor, hordengnya asrama itu juga terbakar tiba-tiba. Udah gitu usaha menyakiti dirinya dia sendiri untuk mencari perhatian juga nggak berhenti, teman-teman. Jadi si Beverly Elliot ini sampai menyuntikkan air ke dalam salah satu payudaranya dia, jadi besar sebelah tuh. Dia juga sampai berendam di air yang suhu panasnya itu hampir mendidih kalau bisa dibilang, untuk menaikkan suhu badannya biar dia nggak ikut kelas latihan. Pokoknya apa aja dilakuin sama dia supaya bisa bolos gitu. Total dia ambil izin sakit dari tahun 88 sampai 90 itu 160 kali. Jadi memang pas dia lulus dari pelatihan itu, reputasinya dia tuh nggak begitu bagus. Tapi setelah lulus dari situ dia malahan mau daftar jadi perawat anak-anak, teman-teman. Tentunya rumah sakit saat itu menolak lamaran dia ini. Alasannya ya karena memang Beverly Elliot belum mempunyai pengalaman yang cukup untuk menjadi perawat anak-anak. Karena untuk jadi perawat anak-anak seenggaknya harus pernah jadi suster dulu selama 3 tahun. Tapi akhirnya dia berhasil untuk menjadi perawat anak di rumah sakit Grantham di Ward 4 itu. Kenapa? Karena ternyata saat itu di Ward 4 mereka tuh kekurangan banget tenaga medis. Jadi walaupun si Beverly Elliot belum punya pengalaman apa-apa tentang merawat anak,
ya dia udah diterima jadi perawat anak di sana. Pada 18 Februari 91, Beverly Elliott akhirnya mendapatkan kontrak kerjanya selama 6 bulan. Dan saat dia mulai bekerja di Ward 4 ini, Ward 4 mulai dipenuhi dengan insiden-insiden yang tidak terduga, kolapsnya anak dan bayi secara tiba-tiba, yang akhirnya kita masuk lagi nih ke cerita kita yang tadi. Jadi saat itu polisi sudah menjadikan Beverly Elliott sebagai tersangka utama mereka ya. Pada tanggal 21 Mei 91, Beverly Elliott pun ditangkap oleh kepolisian atas tuduhan mencuri kunci lemari pendingin itu dan juga percobaan pembunuhan pada Paul Crampton. Pada saat ditangkap ini, Beverly Elliott sama sekali nggak menunjukkan rasa cemas atau sedih atau gimana. Nggak, dia biasa-biasa aja, malah dia senyum-senyum pas ditangkap itu. Ya memang sih ya, ekspresi orang, maksudnya cara orang bereaksi itu beda-beda. Tapi kalau dia tuh udah didakwa sama pasal percobaan pembunuhan gitu ya teman-teman. Kalau orang normal pasti seenggaknya udah nervous, diem, sedih, cemberut atau gimana gitu ya. Ini tuh dia malah senyum-senyum. Saat diinterogasi, Beverly Elliott menyangkal semua tuduhan kepada dia. Dan lucunya teman-teman, dia itu menuduh orang yang berbeda untuk setiap insiden. Karena saat itu polisi belum memiliki cukup bukti, makanya si Beverly Elliott ini dibebaskan lagi sama mereka. Tapi kepolisian tidak berhenti mencari bukti-bukti lainnya, masih berusaha cari bukti-bukti lain lagi nih biar bisa nangkep si Beverly Elliott. Tapi saat itu pun mereka mendapatkan reaksi yang luar biasa mengejutkan dari salah satu orang tuanya korban. Jadi salah satu orang tua korban ini menyewa tim investigasi pribadi untuk menyelidiki para polisi. Karena menurut mereka, para polisi ini udah menjebak si Beverly Elliott. Tidak menghiraukan tuduhan polisi sama dia, Beverly Elliott masih terus menjalankan aksinya. Saat itu Elliott sudah dihentikan tugasnya di Ward 4, jadi dia udah gak kerja lagi di sana. Terus dia tuh tinggal di rumah keluarga sahabatnya yang bernama Tracy Johnson. Segala macam insiden aneh langsung berhenti di Ward 4 pas Beverly Elliott udah gak kerja lagi di sana. Tapi di rumahnya Tracy Johnson, tempat si Beverly Elliott tinggal, insiden-insiden aneh mulai terjadi. Di kamar adiknya si Tracy Johnson, di kasurnya itu ada kayak cairan seperti pemutih gitu, banyak banget tiba-tiba ada di kasurnya. Udah gitu anjingnya mereka juga berlaku aneh. Terus suatu saat tuh anjingnya muter-muter gitu di lantai, terus ngeluarin air ludah, air liurnya itu kayak busa gitu. Saat itu ibunya Tracy Johnson udah mulai khawatir, aduh ada apa nih di rumah gitu, kok aneh sih. Dia tanya sama Tracy Johnson, sama adiknya, mereka bilang nggak tahu apa-apa tentang kejadian ini. Dan si ibunya Tracy Johnson nanya ke Beverly Elliott. Terus tahu nggak Elliott jawabnya apa teman-teman? Di sini ketahuan banget ya dia mau cari perhatiannya. Si Elliott jawab kalau sebelumnya dia itu sempat melihat hantu di rumah mereka. Dan menurut Elliott, hantu itulah yang bertanggung jawab atas semua kejadian aneh yang terjadi di rumah mereka. Dan insiden aneh nggak berhenti sampai di situ aja teman-teman. Jadi suatu hari si ibunya Tracy Johnson sama adiknya itu pergi ke pasar. Saat di pasar, adiknya Tracy Johnson itu tiba-tiba nggak enak badan dan dia pingsan. Akhirnya dia pun dibawa ke rumah sakit. Saat dirawat di sana, dicek, ternyata dia mengalami hipogliksemia. Sama dengan para korban lainnya tadi. Karena memang kalau insulin diberikan dalam jumlah banyak ke tubuh seseorang, kadar gula darahnya seseorang tuh bisa tertekan ke level yang sangat rendah. Dan surprise, adiknya Tracy Johnson ini ternyata meminum jus blackcurrant buatan Beverly Elliott sebelum pergi ke pasar. Yang menurut adiknya Tracy Johnson ini, memang rasanya itu agak sedikit aneh. Johnson sekeluarga pun nggak bisa mengelak lagi kalau insiden-insiden aneh itu memang terjadi pas Beverly Elliott tinggal di rumah mereka. Akhirnya mereka pun menghubungi kepolisian. Beverly Elliott sekali lagi ditangkap oleh pihak kepolisian pada November 91. Dia didakwa atas 4 pembunuhan, 8 percobaan pembunuhan, dan 1 pasal menyebabkan kerusakan yang parah pada tubuh seseorang. Lagi-lagi reaksinya Beverly Elliott tuh bener-bener mengejutkan. Dia bener-bener tanpa ekspresi sama sekali, nggak ada cemas-cemasnya, boro-boro cemas teman-teman. Jadi setiap mau mulai persidangan, dia itu harus dibangunin dulu sama petugas karena tidur pules banget dia.
Astaga, ada ya, orang mau didakwa atas pembunuhan sebanyak gitu malahan tidur pules. Beverly Elliot pun akhirnya dinyatakan bersalah dan dihukum seumur hidup. Akhirnya semua bisa lega ya teman-teman, dan gak ada lagi insiden anak bayi atau anak-anak yang tiba-tiba kolaps di rumah sakit Grantham di Ward 4. Semua orang puas atas hukuman yang diberikan pada Beverly Elliot, dan riwayat dia yang suka sakit tiba-tiba dan juga membuat cedera palsu itu diyakini sebagai motif dari kejahatan yang dia lakukan. Jadi sebenarnya semua ini adalah usahanya dia untuk menarik perhatian, supaya semua perhatian itu tertuju pada dirinya dia. Sampai harus ada 4 orang anak bayi yang meninggal, teman-teman. Bener-bener pembunuh berdarah dingin ya. Seorang suster yang kelihatannya baik, manis, perhatian, seperti malaikat, ternyata lebih mirip sama malaikat kematian ya teman-teman. Komen ya gimana pendapat kalian tentang kasus ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe kalau kalian yang belum subscribe, dan share video kita sebanyak-banyaknya.